Ya, di WTC Mangga 2 ini memang cukup banyak begitu ya gerai penjualan mobil bekas, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tim dari Mortin Auto. Kak Aling, apa kabar? Iya, baik kakak. Baik ya. Oke, mau nanya-nanya sedikit soal penjualan di tahun 2022 tahun lalu. Ini kan bisa dibilang pandemi udah mulai turun, kemudian katanya sih kata pemerintah penjualan di semua komoditas lumayan naik. Kalau di mobil bekas sendiri dari Mortin sendiri udah kembali naik atau seperti apa? Dari apa? Setelah pandemi ya, setelah pandemi ya. Ya normal sih. Sudah naik dia. Sudah naik. Sudah 2022. naik 2022. Oke, sudah naiknya istilahnya 100% seperti sebelum pandemi atau masih di bawahnya begitu? Ya kalau 100% sih enggak ya. Ya sekitar 75% sampai 80 lah ya. Belum sampai ke 100 sih. Belum sampai ke 100%. Nah, kalau per bulannya sendiri rata-rata kurang lebih dari Mortin sendiri jual berapa unit mobil sih Kak? Setiap bulan tuh relatif ya Kak. Ya kadang namanya kita dagang kan ya nggak tentu ya. Kadang bulan kemarin rame, bulan ini sedang, kadang bulan berikutnya lebih rame. Ya sekitar 60-70 unit ada lah ya. Karena kan stok kita juga lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Oke, 60-70 unit setiap bulan, tapi tergantung tetap per bulannya, kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Betul. Gitu ya. Nah, mungkin buat pemirsa tahu nih, kira-kira kalau masyarakat yang beli di Mortin, pertimbangannya untuk memilih mobil bekas tuh yang paling diperhatiin gitu sama pembeli apa sih Kak? Kilometer. Oh, kilometer. Kilometer sama apa? Kebanyakan garansi ya, garansi dari kita ya. Jadi kita meskipun jual mobil second pun juga kita kasih garansi. Oke, garansinya mirip dengan seperti yang diberikan oleh dealer kah atau seperti apa? Iya, garansi di mesin sama di transmisi ya, yang mahal-mahalnya itu loh. Sama garansi yang standarnya yang biasa ya pasti bebas tabrakan, bebas banjir, kilometer asli gitu. Oke. Kilometer di samping harga dan juga kondisi fisik pastinya. Iya betul, kilometer sih ya terutama ya, karena capek apa enggaknya mobil itu di kilometer. Karena kan dia beli kilometer yang besar, nanti dia belum lagi jalan lagi, berarti kan makin besar. Kebanyakan dia carinya yang antik, apa yang lebih minim. Kalau yang kilometernya sudah tinggi, biasanya kemungkinan kualitas mesinnya sudah mulai menurun. Pasti dong, pasti. Oke. Nah, kalau dari Mortin sendiri kan memang cukup banyak ya segmen mobil yang dijual, benar ya? Ada mobil premium, kemudian ada juga yang istilahnya menengah ke bawah gitu. Betul. Nah, kalau yang sampai saat ini yang paling laku, apakah lebih ke mobil premium atau yang mobil harian lah istilahnya? Campuran, semuanya. Campuran mau rata ya? Premium juga laku, mau yang biasa juga laku. Kalau premium, mungkin boleh disebut merek atau spesifik mobil yang paling sering dicari itu apa sih? Mercy ada, Mercy, kadang Rubicon juga ada juga. Oke, kalau di mobil yang segmennya menengah ke bawah yang paling dicari? Pajero, Fortuner. Masih tetap ya? Masih tetap dia. Sama Civic Turbo ya. Kalau soal LCGC, apakah Mortin jual atau enggak? Apa tuh? LCGC. LCGC apa ya? Hilux. Oh iya itu. Itu jual juga dicari ya? Oke. Nah, kalau kita bicarakan yang namanya jual mobil ini kan faktornya banyak ya, paling misalnya kayak salah satu yang terjadi tahun lalu adalah BBM harganya naik. Ini lumayan ramai nih dibicarakan di masyarakat. Kira-kira ngaruh nggak sih ke penjualan? Enggak sih, nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Karena dia udah beli mobil berarti udah siap bensin, dia udah tahu lah. Oke, udah tahu kalau di Indonesia harganya naik turun. Naik turun. Ya? Oke, kalau 2023 perkiraannya, ini kan PPKM udah dicabut. Perkiraannya bakal lebih ramai penjualannya atau seperti apa kali? Kalau lebih rame sih bisa aja terjadi ya. Bisa ya. Coba kan kita belum ngalamin ya, karena kan ini baru di 2023 Januari lagi ya. Tapi kalau kemungkinan buat rame sih kayaknya iya. Karena kenapa kan kebutuhan sekarang mobil itu kebutuhan ya kalau orang sekarang sih gitu. Oke, berarti kemungkinan diprediksikan akan lebih ramai. Terutama kalau lagi Lebaran. Biasanya kalau udah OTW Lebaran atau puasa nih, kebanyakan pembeliannya naik atau turun nih Kak? Naik. Kenapa tuh? Banyak orang yang gonta-ganti mobil. Ada yang beli aja, ada yang nambah gitu. Dan kemungkinan mungkin dipakai mudik kali ya. Betul. Berarti kemungkinannya udah deket-deket bulannya Lebaran akan naik. Betul. Oke, kira-kira kalau faktor-faktor lain tuh yang mempengaruhi penjualan mobil, terutama setelah pandemi itu apa lagi sih Kak? Setelah pandemi? Misalnya kayak
kalau tadi aku sempat ngobrol-ngobrol, misalnya momen masuk sekolah, anak-anak nih, biasanya kalau udah beli mobil bekas, banyak yang sudah berkeluarga. Ada penurunan penjualan nggak? Ada, tapi nggak banyak. Nggak ekstrim juga? Betul, ada, tapi nggak banyak kok. Oke, baik. Nah, kalau bicara soal harga-harga naik, jadi nggak cuma BBM, tapi komoditas kan juga banyak yang naik. Ngaruh juga ke penjualan? Kalau dari harga itu tergantung kualitas lagi ya Kak ya. Ada harga, ada kualitas pastinya. Itu dari kilometer berarti kan kualitas. Kilometernya antik, itu juga jatuhnya ke kualitas. Oke. Gitu. Rata-rata udah semua kalau harga itu relatif. Kenapa? Ada harga, ada kualitas. Ada mobil bagus pasti ada harga gitu. Oke. Baik, kalau Kak Aling tadi sempat bilang kilometer tuh ada yang istilahnya diberi garansi supaya menjamin pembeli agar ini kilometernya asli. Betul. Berarti memang ada istilahnya dicurigai bahwa kilometer ini bisa dipalsukan. Benar. Nah, kalau dari Mortin sendiri bagaimana cara istilahnya untuk meyakinkan ke customer kan ya. Kebanyakan kita menjelaskan dulu. Habis kita menjelaskan, kita sarankan untuk dia general check up ke bengkel resmi. Selalu kita saranin buat general check up ke bengkel resmi. Nanti kelihatan tuh kalau udah rekodnya kan mobilnya kilometernya asli apa enggak, apa bekas diputar apa enggak gitu. Itu kalau udah rekod pasti kelihatan. Fisik juga istilahnya kan kalau misalnya pernah tabrakan bisa dipoles seperti kelihatan lebih dari luar jadi seperti baru begitu. Kalau bekas tabrakan pasti kelihatan ya Kak. Pasti Contoh nih, kita patah tulang ya, nggak mungkin normal lagi, nggak mungkin. Pasti ada bentuk-bentuknya pasti kelihatan. Sama seperti mobil. Mobil itu setiap pinggir-pinggirnya itu dia ada kleman pabrik. Yang bulat-bulat kleman pabrik. Kalau misalkan ada bekas tabrak, otomatis itu kleman pabrik yang bulat-bulat itu udah nggak normal lagi. Pasti dia bekas lasan lah ya. Pasti kelihatan semua. Kalau mobil bekas tabrak itu pasti kelihatan. Cuma kalau buat mesin, kenapa kita berani kasih garansi? Karena kita juga sudah mengecek. Sudah mengecek sendiri? Iya, sudah mengecek. Makanya untuk lebih meyakinkan lagi untuk ke customer, boleh general check up ke bengkel resmi. Oke, baik. Nah, sebelum pengambilan ya. Sebelum pengambilan mobil? Betul. Oke. Tadi aku sempat dengar nih pas Kak Aling lagi jual, ada customer yang minta dikirim keluar kota. Iya. Nah, kalau dari Mortin sendiri gimana nih? Apakah memang sudah kerjasama sama ekspedisi atau seperti apa? Kenalan ya, bukan kerjasama. Kenalan. Ada teman juga yang ekspedisi, jadi kita minta tolong sama dia. Ada juga customer yang punya ekspedisi sendiri ya, dalam arti ada kenalan ekspedisi sendiri, ada juga. Jadi kita penyediaan mobil aja. Jual mobil bekas, tapi punya ekspedisi juga sekalian gitu ya. Oke, kalau penjualan ini kan kalau berkaitan dengan ekspedisi berarti penjualan di luar Pulau Jawa. Betul. Itu cukup banyak. Di Pulau Jawa pasti butuh ekspedisi juga sih. Di luar Jakarta lah istilahnya cukup banyak. Iya, ada. Kayak di Papua. Saya kan juga main double cabin juga kan ya. Bukannya mobil keluarga aja, tapi mobil double cabin kita juga main. Itu kebanyakan sampai ke Papua kita kirim. Sampai ke Papua. Sumatera juga? Iya dong. Semua pulau di Indonesia. Baik. Nah, itu tadi kurang lebih kondisi penjualan mobil bekas. Salah satunya adalah di gerai Mortin Auto di WTC Mangga 2 Jakarta. Terima kasih ya Kak Aling atas waktunya. Iya, Sehat selalu. Seperti kita ketahui, penjualan kendaraan terus meningkat, tak terkecuali kendaraan second hand atau kendaraan tangan kedua. Perbaikan ini terjadi seiring mulai pulihnya perekonomian nasional karena melandainya kasus COVID-19. Salah satu faktor yang memicu perbaikan ini ialah mudik lebaran yang kembali diperbolehkan usai 2 tahun pembatasan yang dilakukan pemerintah. Demikian Otobis on Location hari ini, CNBC Indonesia Beyond Business.